Metrik pemasaran, ROI, ROAS, CAC, dan LTV. Oke, halo semuanya. Kalau kalian lagi ngebangun bisnis di kampus, jualan online, atau punya cita-cita jadi digital marketer pro setelah lulus nanti, kalian wajib banget dengerin obrolan kita kali ini. Gini, aku di sini bukan mau ngasih kuliah teori yang bikin ngantuk ya. Kita bakal langsung bedah tuntas, gimana sih brand-brand gede atau kopi kekinian favorit kalian itu bener-bener ngukur kesuksesan bisnis mereka. Dan spoiler alert aja nih, sukses di dunia digital itu bukan cuma soal seberapa banyak likes atau views yang kalian dapat. Yuk, kita mulai. Coba perhatiin realita yang sering kejadian ini. Ada jutaan views di TikTok, kontennya viral banget, tapi nol checkouts. Nggak ada profit sama sekali. Sering banget loh pemula atau teman-teman mahasiswa yang baru buka usaha kejebak di mitos ini. Mikir kalau viral itu pasti otomatis sukses. Padahal logikanya gini, views itu nggak bisa dipakai buat bayar gaji tim atau muter modal kan? Buat apa jutaan orang nonton kalau nggak ada satupun yang beli produknya? Itu artinya ada yang salah banget sama strateginya. Udah waktunya kita stop terobsesi sama yang namanya vanity metrics atau angka-angka pamer doang. Nah, makanya kita harus bahas tentang mengukur profit lebih dari sekedar likes. Perusahaan digital yang beneran sehat dan bisa bertahan lama, itu fokusnya cuma satu, profit yang terukur. Di balik setiap campaign marketing yang sukses gila-gilaan, itu ada tim yang ngambil setiap keputusan murni pakai data. Mereka nggak main tebak-tebakan guys, mereka pakai metrik khusus buat mastiin uang yang dikeluarin itu bener-bener ngasilin cuan, bukan cuma dibakar sia-sia demi viral yang cuma bertahan seminggu. Oke, kita masuk ke metrik andalan pertama kita, yaitu ROI atau Return on Investment. Ini tuh ibaratnya penggaris utama dari segala aktivitas bisnis kalian. Singkatnya, ROI ngukur seberapa untung sih investasi pemasaran yang udah kalian keluarin, dan dia berfokus pada keuntungan bersih akhir. Pertanyaan paling penting dari investor atau yang punya bisnis itu selalu gini, uang yang dipakai promosi kemarin, beneran bawa balik profit bersih nggak nih ke kantong kita? Jadi ROI ini maksa kita buat lihat jauh lebih dalam dari sekedar omset kotor. Biar langsung kebayang kita pakai contoh angka ya. Katakanlah kalian keluarin modal marketing 1 juta rupiah buat buka stand di bazar kampus. Terus setelah dipotong semua biaya operasional, produksi dan kawan-kawan, kalian bawa pulang profit bersih 3 juta rupiah. Nah berarti ROI kalian itu 200%. Gila kan? Maksudnya setiap 1 rupiah yang kalian investasikan, pulangnya bawa 2 rupiah keuntungan tambahan. Kalau kalian bisa dapat angka tinggi begini, itu buktinya strategi pemasaran kalian benar-benar jalan sempurna. Lanjut ke metrik kedua yang jujur aja sering banget ketukar sama ROI, yaitu ROEAS, alias Return on Ad Spend. Terus bedanya apa dong? Kalau ROI tadi ngelihat gambaran besarnya seluruh biaya bisnis, ROEAS ini fungsinya kayak mikroskop. Dia ngukur efektivitas spesifik dari iklan kalian aja, dengan ngebandingin biaya iklan langsung sama pendapatan dari iklan itu. Jadi dia murni cuma ngukur seberapa jago iklan kalian narik pembeli di platform kayak TikTok, Shopee, atau Instagram Ads tanpa mikirin biaya produksi barangnya. Contoh gampangnya gini, misalnya kalian top up saldo iklan 2 juta, terus dari iklan yang jalan, toko kalian dapat omset atau revenue 10 juta. Berapa ROAS-nya? Gampang banget, tinggal bagi aja, 10 bagi 2, dapat 5. Artinya, setiap kalian masukin 1 rupiah ke mesin iklan, mesin itu bakal ngeluarin 5 rupiah dalam bentuk penjualan. Kalau kalian lihat angka 5 di dashboard analytics kalian, percaya deh, kalian udah jago banget sebagai eksekutor iklan. Oke. Barusan kita bahas gimana caranya nyetak penjualan instan lewat iklan, sekarang masuk ke metrik pelanggan, membangun loyalitas. Ini nih elemen yang bikin bisnis kalian bisa panjang umur. Jujur aja, ngandelin iklan terus-terusan buat nyari pembeli baru yang cuma beli sekali itu capek dan bakar duit banget. Bisnis yang kuat itu dibangun dari loyalitas jangka panjang. Jadi, kita harus mulai ngelacak gimana sih cara kita dapetin pelanggan dan seberapa berharga mereka buat bisnis kita ke depannya. Masuklah kita ke metrik yang namanya CAC atau Customer Acquisition Cost. Secara simpel, CAC adalah total biaya pemasaran yang dibutuhin buat dapetin 1 orang pelanggan baru. Coba deh bayangin, kalian punya brand skincare. Berapa banyak budget iklan, biaya endorse influencer, atau diskon yang harus kalian bakar, cuma buat bikin 1 orang ngeklik tombol beli buat pertama kalinya? Ya, ngebakar duit di awal demi dapat pembeli itu hal biasa. Nah, total biaya itulah yang kita sebut CAC. Biar gampang, kita bedah matematikanya. Misalnya bulan ini budget marketing kalian 5 juta rupiah dan dari situ berhasil narik 100 pembeli baru yang belum pernah jajan di toko kalian. Berarti kalian sebenarnya ngebayar pas 50 ribu rupiah buat beli tiap 1 orang pelanggan itu. CAC-nya adalah 50 ribu rupiah. Nah pertanyaannya sekarang, bayar 50 ribu rupiah buat 1 pelanggan itu kemahalan nggak sih? Jawaban pastinya ada di konsep selanjutnya.
Kenali nih pasangannya, LTV alias Lifetime Value. LTV ini metrik pamungkas buat ngukur loyalitas pelanggan. Dia ngeproyeksikan total nilai jangka panjang dan perkiraan pendapatan dari pelanggan setia kalian selama mereka terus-terusan belanja. Seseorang yang beli baju di toko kalian lewat TikTok cuma karena promo viral, itu LTV-nya kerasa rendah banget. Tapi teman kampus yang tiap pagi beli kopi kalian selama setahun penuh, nah LTV mereka itu nilainya jutaan. Fokus utama kita adalah nyari pelanggan dengan LTV setinggi-tingginya. Ini tuh ibarat aturan emas buat bertahan hidup di industri digital. Kalau CAC kalian lebih besar dari LTV, aduh, ini artinya bisnis tidak sehat. Kalian cuma bakar-bakar uang buat nyari pelanggan baru dan bisnis pelan-pelan mati. Sebaliknya, kalau LTV lebih besar dari CAC, ini baru namanya bisnis sehat dan menguntungkan. Pelanggan harus selalu ngasih untung jangka panjang yang jauh lebih gede dari modal kalian buat narik mereka di awal. Ini kuncinya bisnis yang stabil dan profit terus. Coba deh kita lihat tabel data nyata ini buat mantepin logikanya. Misal, CAC-nya lumayan gede nih, 300.000 buat dapat satu pelanggan. Di awal mungkin kerasa nyesek kan? Tapi lihat LTV-nya, tembus 2 juta rupiah. Karena si pelanggan ini langganan terus-terusan selama berbulan-bulan. Nah, status bisnisnya ya sangat menguntungkan dan sehat. Margin kalian lebar banget. Jadi kadang kita emang berani rugi sedikit di depan buat ngeraup untung yang super gede di masa depan. Oke, sekarang kita bahas studi kasus misteri TikTok Shop. Ini segmen interaktif favorit aku. Kita bakal tes ilmu yang baru aja kita pelajarin bareng. Aku tantang teman-teman semua nih, stop mikir kayak konsumen yang cuma nikmatin konten. Mulai sekarang, posisikan diri kalian sebagai ahli strategi digital beneran yang kerja pakai data. Kita bakal bedah bareng satu campaign betulan sekarang juga. Siap? Gini datanya, ada pengeluaran TikTok Ads sebesar 3 juta rupiah. Dari iklan itu, kita berhasil narik total penjualan kotor tembus 15 juta rupiah. Terus yang gak kalah penting, ada tambahan 60 pelanggan baru. Bayangin kalian lagi duduk santai di meeting, terus tiba-tiba disodorin laporan data metrik ini sama tim kalian. Nah, pertanyaan simpelnya, berapa ROAS dan CAC-nya? Terus, apakah kampanye ini sebenarnya efektif? Coba dihitung cepat di dalam kepala. Udah? Yuk kita pecahin bareng. Buat nyari ROAS, 15 juta dibagi 3 juta. Yap, ROAS-nya adalah 5. Angka yang mantap banget. Terus CAC-nya? Biaya iklan 3 juta dibagi 60 pelanggan. Hasilnya, CAC kalian adalah Rp50.000. Kesimpulannya, dari sisi akuisisi, campaign ini tuh sukses besar asalkan margin profit kalian nutupin si angka CAC Rp50.000 tadi ya. Biar otak analitiknya makin panas dan tajam, kita latihan kilat satu kali lagi. Biaya iklannya Rp1,5 juta, total penjualan Rp9 juta, dan dapat 45 pelanggan baru. Ayo, udah dapat angkanya? ROAS-nya adalah Rp9 juta dibagi Rp1,5 juta, ketemunya 6. Keren abis. Dan CAC-nya Rp1,5 juta dibagi 45, dapatlah sekitar Rp33.300. Percaya deh, kalau kalian bisa ngebaca data secepat dan setajam ini, rekruter kerjaan atau investor bakal langsung berebut nawarin kalian gabung. Nah, setelah paham semua hitung-hitungan tadi, kita harus tahu nih, kesalahan pemasaran umum yang sering banget bikin jeblok. Jangan sampai kalian ngelakuin ini ya. Berfokus cuma pada views tanpa peduli ada yang beli atau enggak. Terus, terlalu silau sama omset sampai gagal ngitung profit bersih yang sebenarnya. Ketiga, sibuk nyari pembeli baru terus, tapi malah ngebain pelanggan lama yang justru LTV-nya tinggi. Dan terakhir, bikin konten viral tapi salah nargetin audiens. Ibarat jualan sisir ke orang botak, nggak nyambung. Akhirnya kita sampai di inti obrolan kita hari ini. Pemasaran modern harus berbasis data. Kalau kalian benar-benar mau survive, menang, dan jadi top tier digital marketer di zaman now, mengandalkan insting aja nggak akan cukup. Punya visual konten yang estetik atau tulisan yang lucu itu emang jadi poin plus. Tapi di era modern ini, seorang marketer harus bisa ngegabungin kreativitas murni sama data analytics yang presisi buat ngambil keputusan strategis. Buat penutup, ada satu quote yang pas dan kuat banget buat kita ingat-ingat terus. Pemasaran yang baik adalah kreatif, namun pemasaran yang hebat adalah terukur. Mulai hari ini, setiap kalian ngerjain proyek kampus atau nyusun strategi buat bisnis kalian sendiri, selalu jadiin data sebagai kompas utama. Jadi, tantangan dari aku nih. Dari semua metrik yang barusan kita pelajarin, mana yang mau kalian hitung dan benerin duluan besok? Pikir-pikir dulu ya. Pokoknya, makasih banyak udah ngikutin sesi ini dengan semangat, terus berinovasi, hitung metrik kalian dengan cerdas, dan sampai jumpa di bedah data seru berikutnya.